Wah, ini menarik, Pak. Apalagi kalau berbicara tentang bank daerah ini, saya baru lihat websitenya IPO bahwa eh, Bank Sumut, Pak ya, akan IPO juga ya, Pak ya. Iya, Ini segera. kira-kira kalau menurut Pak Fikri ini menarik nggak Pak ini, Pak? Kalau Bang Sumut saya masih ya, kalau saya sendiri ya, ini pendapat pribadi sekali karena memang saya melihat bahwa Bang Sumut ini beberapa waktu terakhir atau dalam 2-3 tahun terakhir kan NPL-nya masih sangat tinggi. Ini masih jadi salah satu perhatian buat mereka. Artinya apa? Walaupun marginnya besar, tapi kebocorannya juga besar. Cost of fund-nya jadinya sangat tinggi, tapi ya walaupun pendapatannya juga tinggi, tapi ujung-ujungnya ya udah jadinya earningsnya juga kecil jadinya. Jadi mungkin itu yang bisa jadi perhatian. Tapi di sisi lain, jika mereka bisa membenahi hal tersebut dengan melakukan IPO ini, saya pikir akan jadi salah satu hal yang baik ke depannya. Ya, pilihannya apakah nantinya mereka akan seperti BJBR ataupun jadi BEX. Kan sekarang kira-kira itu. Ini yang bisa ya harus jadi perhatian juga nantinya sih ke depan sih. Oke, baik, terima kasih Pak Fikri. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Oke. Apakah tadi Pak Fikri singgung BTN yang habis red issue ini, apakah red issue-nya ini bisa dikategorikan sebagai red issue yang berhasil Pak? Menurut Pak Fikri bagaimana Pak? Kalau menurut saya iya ya. Uh, Sebenarnya tidak hanya dalam artian mereka bisa mendapatkan pendanaan yang cukup besar, ya. Tapi dalam artian mereka bisa melakukan diversifikasi terhadap cost of fund mereka. Dengan right issue tentunya mereka bisa mendapatkan dana yang tidak berbayar atau cost of fund-nya bisa dikatakan kecil, tidak ada malah bahkan. Tapi ya di sisi lain tentunya dengan right issue mereka juga punya kewajiban untuk kembali memberikan earnings bagi pemegang saham mereka. Jadi pada saat yang sama saya melihat bahwa ada opportunity di situ, tapi ya di sisi lain bagaimana manajemennya melakukan adaptasi terkait hal-hal baru juga di sektor perumahan, apalagi ya walaupun backlognya besar, tapi dengan harga perumahan yang besar, bagaimana mereka melakukan penyesuaian terkait hal tersebut dan juga mungkin resiko-resiko terkait dengan sektor perumahan juga ke depannya. Karena bagaimanapun, walaupun sektor perumahan itu jadi salah satu captive market yang bagus ya, tapi menjaga NPL dari sektor perumahan itu kan juga nggak gampang. Apalagi itu waktunya panjang. Untuk sektor perumahan kita tahu lah KPR-nya 10 tahun, 15 tahun, kira-kira banyakkan orang di situ. Tapi di sisi lain apakah funding mereka bisa match untuk 10 sampai 15 tahun tersebut? Ya salah satu bentuknya tentunya dengan ratio yang which is itu akan jadi salah satu untuk mematchkan antara sisi pendanaan dan sisi kredit mereka. Jadi saya pikir selain nilai yang jadi successful journey mereka adalah dari situ untuk mematchkan antara sisi funding dan sisi kredit mereka sih. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana, Pak, kalau Pak Fikri melihat SMGR ini, apa kedepannya seperti apa ya, Pak? Setelah dari, mungkin kan story terakhir kan dari dia mencaplok SMBR ya, Pak ya. Ya, Kalau menurut pandangan Pak Fikri, bagaimana, Pak? kalau saya sendiri melihat ya kalau secara industri ya kita bicara industri semen, mungkin jadi tantangan ke depan adalah bagaimana sektor konstruksi dan juga sektor properti ke depan. Apakah mereka masih cukup punya ruang untuk tumbuh di tahun 2023 ini dan di 2024. Kalau untuk sektor konstruksi mungkin yang jadi perhatian utama adalah kebijakan dari Pak Jokowi sendiri. Apakah dia salah satunya mungkin dengan alokasi untuk infrastruktur yang 800 triliun di tahun ini tentunya itu sangat besar. Saya pikir itu akan jadi salah satu pendorong dari sisi infrastruktur. Tapi untuk sisi perumahan, untuk sektor properti, mungkin yang jadi perhatian adalah harga properti yang sudah ya kita bisa bilang cukup mahal ya pada saat ini. Dan kita lihat milenialsnya sudah mulai mengurangi atau bahkan sulit untuk mengakses pembelian perumahan yang baru. Itu yang mungkin jadi salah satu perhatian. Di sisi lainnya juga jadi perhatian adalah untuk sektor properti sendiri kan sekarang karena tingkat suku bunga lagi tinggi, tentunya biaya untuk KPR juga lebih tinggi. Walaupun ada
loan to finance ratio yang sudah dilonggarkan oleh Bank Indonesia yang bisa mencapai 100% misalnya untuk rumah pertama dengan cap tertentu. Tapi di sisi lain juga tentunya para keluarga muda atau yang mau beli KPR, mereka juga menghitung-hitung dalam 15 tahun, 10 tahun mendatang dengan tingkat suku bunga segini apakah mereka mampu bayar atau tidak. Jadi mungkin di saat yang sama juga kalau saya melihat mungkin sektor propertinya masih akan sangat terbatas pertumbuhannya di tahun 2023 ini, tapi sektor infrastruktur mungkin bisa jadi salah satu katalisator positif. Nah, PR-nya lagi adalah untuk sektor semen ini karena kompetisinya kan sangat-sangat kuat ya sekarang ya, apalagi dengan masuknya semen-semen China sekarang. Jadi mungkin yang jadi perhatian juga di situ untuk kalau untuk SMGR sendiri ya. Dan mungkin yang jadi salah satu hal positif kalau saya nggak salah, SMGR itu juga punya site dekat dengan IKN. Kalau saya nggak salah di dekat Kalimantan Selatan. Jadi mungkin itu jadi competitive advantage mereka. Untuk pertumbuhannya berapa, saya sulit untuk ngomong untuk SMGR sendiri, tapi untuk sektor properti, sektor semen secara keseluruhan saya lihat juga SMGR akan jadi salah satu yang diuntungkan juga pada saat IKN pada saat ini, dan sektor konstruksi juga ke depan sih. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Pak Marcel. Wah, ini tadi menarik ya Pak ya, Pak Fikri sempat singgung IKN. Nah, IKN ini apa dapat dari dana yang 800 triliun ini mengarah ke IKN atau kemana nih Pak Fikri kalau menurut pandangan Pak Fikri Pak? Yang 800 triliun itu infrastruktur secara keseluruhan sih, maksudnya. Secara keseluruhan ya Pak ya? Jadi nggak hanya di... Apakah IKN? Iya, bagaimana Pak? Kalau saya nggak salah di IKN itu hanya diperuntukkan sekitar 150 triliun. Ditambah juga nanti ada PPP dengan Public Private Partnership. Jadi mungkin ada tambahan juga dari sektor swasta nantinya. Selain juga mungkin dari masyarakat setempat juga. Tapi dan itu juga multi years ya. Jadi mungkin yang akan diuntungkan untuk proyek untuk IKN sendiri hanya sekitar 150 triliun ditambah dengan PPP nanti yang akan sangat besar. Nah, ekspektasinya adalah ya kembali lagi juga ke politik, karena kita tahu lah ya, setiap perubahan kepemimpinan di Indonesia ini juga biasanya juga akan merubah kebijakan ekonomi dan seterusnya. Saya khawatir juga kalau nanti yang akan jadi jadi calon presiden di 2024 karena Pak Jokowi nggak bisa melanjutkan, dia punya pertimbangan lain untuk melanjutkan IKN. Mungkin ini yang bisa jadi salah satu perhatian nanti. Karena ya hanya 150 triliun di tahun ini, saya pikir 150 triliun nggak akan bisa untuk membangun IKN secara keseluruhan. Masih akan ada tahun-tahun berikutnya yang harus kita lihat. Ya tentunya kita juga nggak berharap bahwa IKN ini hanya berhenti sampai di sini. Tapi setidaknya ke depan ya political will juga dari yang baru akan jadi salah satu perhatian juga nanti ke depan. Wah, ini cocok Pak dengan pertanyaan selanjutnya Pak dari ini. Ini apakah di tahun pemilu ini kira-kira peluang buat perusahaan apa ya Pak ya? Apakah konsumer atau di sektor-sektor yang lain Pak? Kalau tadi sempat disinggung tentang 2024 pemilu Pak. Kalau untuk 2024 biasanya sektor konsumer yang akan diuntungkan ya, karena kan ya namanya pertama kita lihat dari kampanye lah misalnya. Kampanye itu kan biasanya mereka cetak baju, kalender dan segala macam, atribut dan segala macam, tentunya sektor-sektor itu yang akan diuntungkan nantinya harapannya. Selain itu juga mungkin sektor-sektor yang terkait dengan hospitality kayak hotel, restoran dan segala macam, karena biasanya juga menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut juga ya. Ditambah juga dengan tahun 2023 ini kan sudah tidak ada lagi PPKM dan sebagainya. Jadi mungkin sektor itu juga akan semakin diuntungkan. Dan kita harap juga jika hospitality sudah mulai positif, harusnya juga akan mendorong membaiknya industri-industri terkait dengan hospitality tersebut sih, perhotelan dan sebagainya. Hal lain yang juga akan diuntungkan dengan politik ya, mungkin akan ada sektor-sektor yang diuntungkan dari biasanya kan dari kita bisa bilang mungkin yang terkait dengan sektor-sektor pemerintahan. Apakah itu
dalam bentuk BLT dan segala macam. Jadi mungkin sektor itu juga akan diuntungkan nantinya, atau kebutuhan dasar masyarakat lah. Kita bisa, harapan saya akan diuntungkan dengan sektor-sektor tersebut sih, apakah itu misalnya UNVR ataupun yang lain mungkin ya, atau ICBP itu juga saya harap juga mungkin akan diuntungkan terkait dengan tersebut. Ini sedikit keluar sedikit ya Pak ya. Kalau misalnya Pak Fikri melihat apakah bukan sektor ya Pak, mungkin emiten yang terafiliasi dengan mungkin calon presiden dan sebagainya itu apakah juga akan berpengaruh Pak di 2024 ya Pak, mendekati 2024? Biasanya iya ya. Biasanya ya. Tapi saya nggak tahu juga tahun 2023 atau 2024 ini seperti apa. Karena biasanya kan jadi salah satu kendaraan juga ya, atau mungkin harapan orang kan biasanya siapa yang emiten-emiten yang terkait dengan partai politik ataupun mungkin dengan calon-calon politik, tentunya diharapkan performanya di tahun mendatang pada saat si empunyanya menjabat tentunya akan diuntungkan. Jadi ya mungkin relatif lebih ke ekspektasi ya, walaupun mungkin secara fundamental itu kita akan beda cerita. Tapi secara ekspektasi ya, dengan ya beberapa, kita tak kenal lah beberapa emiten yang memang terkait dengan partai politik ataupun mungkin dengan tokoh-tokoh politik, kemungkinan juga akan terdampak positif nantinya, apalagi jika dia memegang peranan penting di percaturan politik Indonesia, apakah dia jadi calon presiden ataupun mungkin calon wakil presiden, atau mungkin jadi salah satu pemain player lah dalam partai politik nantinya ke depan sih. Itu sih yang bisa saya katakan. Siapanya saya belum melihat, belum bisa untuk ngomong sekarang karena memang kita lihat periode untuk pemilu kan masih panjang. Maret juga kemungkinan saya melihat setelah Lebaran itu baru akan keluar salah satu calon atau beberapa calon. Sampai saat ini kan kita belum ada calon, jadi kita sulit juga untuk menebak kira-kira kebijakannya akan seperti apa. Apakah emitennya juga diuntungkan dan seperti apa sih berikutnya. Mungkin itu yang bisa saya katakan, Mas Marcel. Berarti menunggu nanti mungkin sekitar setelah Lebaran ya Pak ya, baru peta politiknya baru keluar dan kita bisa melihat lagi ya Pak ya. Iya, kira-kira petanya baru kelihatan tuh. Nah itu kira-kira yang baru kita bisa ya spekulatif baik lah di situ ya. Karena memang kalau kita bicara politik ini kan hal yang sangat-sangat cair ya. Hari ini kita bisa jadi A, besok mungkin jadi B. Ya tergantung pada kebijakan mereka juga. Kita juga belum bisa lihat dalam 1 atau 2 hari mungkin setelah Lebaran baru bisa kita akan lihat kira-kira kebijakan dia nanti setelah bulan September atau di Oktober pada saat pendaftaran calon presiden atau calon wakil presidennya sih, yang bisa lebih clarity di situ sih Pak Mas Marcel. Baik Pak, tadi kita sedikit kembali lagi ya Pak ya, kan kita sudah agak jauh tadi masuk politik dan sebagainya, kita sedikit kembali lagi. Tadi Pak Fikri kan menyinggung juga tentang komoditis, itu kan nikel ya Pak ya. Kalau yang kemarin sempat naik itu gold Pak. Kalau pandangan Pak Fikri, gold ini bagaimana Pak? Kan banyak Pak, ada DKA, PSAB, ARCI dan sebagainya, itu pendapat Pak Fikri bagaimana Pak? Kalau saya sih melihatnya, kalau gold ataupun USD itu kan jadi risk free asset, safe haven asset. Jadi mungkin pada saat ini yang dilihat ekspektasinya akan positif karena dia akan jadi orang akan switching dari USD ke harga emas. Itu yang mungkin jadi salah satu dorongan kenapa harga emasnya naik pada saat sekarang. Nah, pada saat yang sama kita juga lihat USD indeksnya kan turun. Jadi harga emasnya relatif terhadap USD juga relatif lebih tinggi dari sebelumnya. Apakah ini akan berlangsung lama? Saya khawatir enggak. Kecuali jika secara fundamental apakah demand terkait emasnya akan naik. Demand terkait emas akan naik dari mana? Pertama dari bank sentral. Jika ada pembelian besar-besaran dari bank sentral, itu kita lihat sebenarnya di 2022 lalu pada saat Bank Rusia membeli cadangan emas yang sangat besar. Yang kedua, yang akan mendorong permintaan emas yang sangat besar itu adalah dari masyarakat atau retail secara global. Retailnya yang mana? China sama India. China-nya biasanya akan memiliki permintaannya sangat besar pada saat apa? Pada saat akan tahun baru Cina. Jadi yang nggak heran juga, mungkin permintaan China setelah mereka reopening, sekarang mereka baru bisa
kalau mereka bilang mungkin pulang kampung ya, kayak Lebaran di kita atau Natal di kita ya. Nah, mereka biasanya melakukan hal tersebut dan mereka melakukan pembelian terkait apakah itu emas dan segala macam yang akan diberikan kepada orang di kampungnya. Nah, itu yang juga jadi salah satu pendorong permintaan emas pada saat ini. Tapi apakah itu signifikan? Saya pikir mungkin dengan waktu reopening sampai tahun baru China yang ya kita masih bisa bilang hanya dalam 1 bulan, bahkan nggak sampai. Jadi saya pikir mungkin permintaannya belum akan sangat besar di situ. Yang kedua, selain China yang akan jadi jadi negara dengan permintaan terbesar emas adalah dari India. Nah, biasanya mereka permintaan terbesar pada saat Deepavali. Deepavalinya masih panjang, jadi mungkin secara fundamental kita baru akan bisa lihat apakah emas ini akan bertahan di level yang tinggi atau tidak, mungkin nanti setelah Deepavali. Ataupun mungkin di sekitar, saya masih melihat kemungkinan di akhir-akhir tahun 2023. Untuk sekarang saya pikir mungkin emasnya peningkatan harga emas ini akan bersifat sementara karena didorong karena USD Index yang turun. Tapi jika USD Index-nya bounce back kembali, saya khawatir juga kalau mungkin permintaan terkait emas akan relatif lebih terjaga ya, masih akan sedikit mute, belum, ataupun peningkatannya nggak akan terlalu signifikan yang di tahun kita mungkin bisa bilang di 2015 atau 2012 ya. Begitu mungkin Mas Marcel. Terima kasih Pak Fikri. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir sekaligus pertanyaan penutup pada live kita pada siang hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Fikri yang sudah berbagi insight yang cukup detail sekali ya Pak ya, dari mulai asing tadi sampai ke pemilu. Terima kasih banyak Pak Fikri.